Selamat pagi, Shalom. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua pagi ini. Mari kita akan bawa hati kita kepada Tuhan sehingga Dia berbicara kepada kita dan menuntun hidup kita kepada apa yang baik. Amin, saudara. Karena itu mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terangi hati kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan sungguh-sungguh bukan hanya mengerti, tapi kami hidup dan melakukannya. Supaya apa yang baik, apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Allah, itu yang terus kami lakukan. Terima kasih buat waktu ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah saudara, mari kita akan lihat di Amsal pasal 3, ayat 5 dan 6. Dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah saudara, dalam firman Allah yang baru saja kita baca dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Apa yang dimaksud dengan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Itu bicara soal bagaimana kita ini belajar meletakkan kepercayaan kita, kekhawatiran, semua yang kita alami kepada Tuhan, ya tanpa sedikit pun ragu. Memang saudara, dalam kehidupan kita itu ada banyak hal yang tidak menentu bisa saja terjadi. Tapi sikap hati kita, makanya dikatakan segenap hati, itu menunjuk kepada sikap hati kita yang percaya kepada Tuhan, itu menentukan langkah berikutnya. Makanya itu dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Apa yang dimaksud dengan percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati? Yang pertama adalah tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Nah saudara, manusia itu punya pikiran, manusia punya ide, manusia punya keinginan. Tapi percayalah satu ini, ketika Anda adalah orang yang percaya dengan Tuhan dengan segenap hati, maka kita tuh meletakkan pikiran kita itu kepada keputusan Tuhan. Kadang-kadang kita punya pikir begini untuk mendapatkan satu jalan keluar dari persoalan kita. Kadang-kadang kita memikirkan ini A, B, C, D. Dan kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu hanyalah satu untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita lupa kadang-kadang ide kita itu kompromi dengan dosa. Nah itu yang dikatakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara, waktu Anda percaya kepada Tuhan, ketika Anda berkata sebuah pernyataan iman misalnya, oh saya percaya kepada Tuhan. Sebuah pernyataan iman itu tidak boleh berhenti pada cuma sekedar pernyataan. Pernyataan iman itu harus dibarengi dengan yang namanya sebuah tindakan iman. Kadang-kadang kita ini cuma berhenti di pernyataan iman, tapi tindakan iman kita tidak pernah menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kita cuma tahu, oh aku percaya Tuhan pasti tolong, tapi hati kita, tindakan kita itu tidak pernah menunjukkan iman kita. Pagi ini Tuhan pingin Anda bukan hanya menyatakan iman, tapi Anda juga bertindak dengan iman itu. Amin saudara. Artinya itu kita selalu tidak lagi bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tidak mau kompromi dengan dosa. Bagian kita adalah lakukan apa yang benar. Bagian kita adalah lakukan apa yang baik. Selanjutnya mujizat itu bagian Tuhan. Berani gak kita sekarang berkata tegas? No. Aku tahu Tuhan pasti tolong hidupku. Tuhan pasti lakukan mujizat dalam hidupku. Maka ini yang kulakukan. Aku melakukan bagianku. Apa yang benar, apa yang tulus, apa yang jujur, apa yang berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya bagian Tuhan dalam melakukan mujizat di dalam hidup kita. Amin saudara. Lalu yang kedua apa? Dikatakan begini. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Dikatakan mengakui Tuhan di dalam segala laku hidup kita. Mengakui Tuhan dalam segala kehidupan kita. Ini bicara soal begini saudara. Tindakanmu itu harus menjadi tindakan yang memuliakan Tuhan. Itu bicara soal mengakui Tuhan. Jangan sampai kita ini melakukan tindakan yang di luar kehendak Tuhan. Anda pasti tahu apa yang kira-kira menyenangkan Tuhan dan tidak. Hari ini kalau Anda dalam pasal-pasal yang terjepit, apa yang Anda lakukan, pikirkan baik-baik. Kira-kira ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Mengaku itu berarti memikirkan yang itu. Kira-kira ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Kalau tidak, please jangan dilakukan. Hanya untuk menyenangkan hati Anda, membalas orang lain, Anda mau kompromi dengan dosa. Saudara, itu berarti Anda tidak sedang mengakui Tuhan.
Mengakui Tuhan berarti melakukan bagian yang menyenangkan Tuhan. Tuhan itu menjadi pertimbangan yang paling utama dalam hidup Anda. Waktu Anda mau memutuskan apa, pertimbangkan apa yang menjadi hatinya Tuhan. Kira-kira Tuhan disukakan enggak ya kalau begini? Kira-kira ini berkenan enggak sama Tuhan? Kalau enggak, please jangan lakukan. Saya percaya satu, kalau Anda mempertimbangkan itu, Tuhan pun akan mempertimbangkan hidup Anda dengan mujizat dan pertolongannya. Amin, saudara. Halo, amin. Karena itu ini yang penting buat hidup kita. Lalu yang ketiga, dikatakan, maka ia akan meluruskan jalanmu. Wow. Jalan kita lurus. Karena apa? Kita mempertimbangkan Tuhan. Jalan kita menjadi jalan lurus. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah yang berat, Anda tidak berbelok-belok. Anda tidak kompromi dengan dosa. Tapi jalan Anda lurus. Karena apa? Di situ Anda sedang memuliakan Tuhan. Di situ Anda sedang memperhitungkan Tuhan sebagai pertimbanganmu. Sehingga Tuhan itu menjadi segalanya buat hidup kita. Mengakui Dia di dalam laku kita. Saya percaya berkatnya akan menuntun Anda. Jalan yang lurus itu adalah jalan menuju berkat Tuhan. Jangan takut dengan apapun yang kau hadapi. Ketika jalanmu lurus, nanti di ujungnya Anda akan melihat mujizat Tuhan. Di ujungnya Anda akan melihat pertolongan Tuhan. Di ujungnya Anda akan melihat maksud dan kehendak Tuhan. Disitulah Anda akan diberkati Tuhan. Amin. Karena itu biar hari ini percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tidak bersandar, pertama tidak bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua mengakui Dia, yaitu mengakui Tuhan yang punya hidup. Lalu yang tiga, jalan kita akan jadi lurus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Sungguh-sungguh kami mau berkata pagi ini, kami mau percaya kepada Tuhan. Dalam segala apapun keadaan kami tidak mau berbelok-belok, berbelit-belit. Kami mau jalan lurus bersama dengan Tuhan. Mengakui Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak lagi bergantung atau bersandar kepada pengertian kami sendiri. Kami mau Tuhan menjadi segalanya buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Engkau yang lemah. Dikuatkan oleh Tuhan. Yang mengalami masalah Tuhan buat mujizat dalam kehidupan kami. Yang sakit pun akan disembuhkan oleh karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyatakan firman Allah buat Anda dengan sangat sederhana. Biar ini menjadi kekuatan buat hidup kita untuk terus diingatkan hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu ikuti terus acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah ya di YouTube GMS Kalimantan. Nah, saudara yang belum subscribe silakan subscribe supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya memberkati Anda. Karena tetap semangat, ikut Tuhan dan lihatlah Tuhan itu penolong hidup kita untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Bye-bye.